Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali berkumpul untuk merenungkan firman Tuhan. Sebuah kesempatan berharga untuk mendengarkan sapaannya yang menuntun langkah kita. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima sabda yang akan kita renungkan bersama dari Injil Matius, pasal 17, ayat 10 sampai dengan 13. Injil. Hari ini berkisah tentang sebuah dialog yang sangat menarik antara Yesus dan murid-muridnya. Tepat setelah peristiwa transfigurasi di atas gunung. 3 murid pilihan Petrus, Yakobus, dan Yohanes baru saja menyaksikan kemuliaan Yesus yang luar biasa. Mereka melihat Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Pengalaman ini pastinya mengguncang pemahaman mereka. Di tengah kebingungan dan kekaguman itu, mereka menuruni gunung. Dan sebuah pertanyaan muncul di benak mereka. Matius mencatat, lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Pertanyaan ini tidak muncul begitu saja. Ini adalah cerminan dari keyakinan yang sangat kuat di kalangan orang Yahudi pada masa itu, yang didasarkan pada nubuat dalam kitab Maleakhi. Mereka percaya bahwa sebelum Mesias datang untuk memulihkan segala sesuatu, Nabi Elia akan datang lebih dulu sebagai pembuka jalan. Sekarang, setelah melihat Elia muncul dan kemudian menghilang di atas gunung, para murid menjadi bingung. Apakah kemunculan singkat itu yang dimaksud oleh para ahli Taurat? Mengapa Elia tidak tinggal untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus secara nyata di hadapan semua orang? Jawaban Yesus atas pertanyaan ini sangat dalam dan membuka sebuah pemahaman baru. Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu." Dengan kalimat ini, Yesus pertama-tama mengkonfirmasi kebenaran nubuat itu. Ia tidak menyangkal ajaran para ahli Taurat. Ya benar, Elia harus datang lebih dulu. Ini adalah bagian dari rencana ilahi. Namun, Yesus kemudian melanjutkan dengan sebuah pernyataan yang mengejutkan. "Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya semaunya. Demikian pula anak manusia akan menderita oleh mereka." Disinilah letak inti renungan kita hari ini. Yesus mengungkapkan bahwa nubuat tentang kedatangan Elia sebenarnya telah digenapi, tetapi dalam cara yang tidak dikenali oleh banyak orang. Siapakah Elia yang dimaksud oleh Yesus? Injil Matius kemudian memberikan penjelasannya di ayat 13. Pada waktu itu mengertilah murid-muridnya bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi, Yohanes Pembaptis adalah Elia yang datang kembali dalam roh dan kuasa Elia, seperti yang juga dinubuatkan oleh malaikat Gabriel kepada Zaharia, ayah Yohanes. Tugasnya adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan, menyerukan pertobatan, dan meluruskan jalan yang bengkok. Yohanes Pembaptis menjalankan misinya dengan gagah berani. Ia tidak takut menegur para pemimpin agama dan bahkan Raja Herodit. Ia hidup sederhana di padang gurun, menyerukan pesan pertobatan dengan penuh kuasa. Namun, apa yang terjadi padanya? Seperti yang dikatakan Yesus, orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya semaunya. Yohanes Pembaptis ditangkap, dipenjarakan, dan akhirnya dipenggal kepalanya karena keinginan picik seorang ratu. Dunia menolaknya. Dari sini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik. Pertama, tentang bagaimana Tuhan bekerja. Rencana Tuhan seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi manusia. Orang-orang Yahudi mengharapkan kedatangan Elia yang spektakuler. Mungkin turun dari langit dengan kereta berapi seperti dalam kisah Perjanjian Lama. Mereka mengharapkan seorang figur yang akan mengguncang panggung politik dan agama secara dramatis. Namun, Tuhan mengirimkan Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang sederhana dari padang gurun. Ini mengajarkan kita untuk waspada terhadap ekspektasi kita sendiri tentang bagaimana Tuhan seharusnya bertindak dalam hidup kita. Mungkin kita berdoa untuk sebuah solusi yang ajaib dan instan, tetapi Tuhan justru mengirimkan seorang teman yang memberikan nasihat bijak. Mungkin kita mengharapkan promosi jabatan yang besar, tetapi Tuhan justru membuka pintu untuk sebuah pelayanan kecil yang memberi makna lebih dalam. Tuhan seringkali bekerja dalam keheningan, dalam kesederhanaan, melalui orang-orang dan situasi yang tidak kita duga. Pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki mata iman untuk mengenali kehadiran dan pekerjaannya, ataukah kita akan melewatkannya begitu saja karena tidak sesuai dengan skenario yang kita bayangkan? Pelajaran kedua adalah tentang konsekuensi dari ketidakmampuan
mengenali. Yesus berkata, orang tidak mengenal Dia dan memperlakukannya semaunya. Ketika kita gagal mengenali utusan Tuhan, kita cenderung menolaknya, bahkan menyakitinya. Yohanes Pembaptis ditolak karena pesannya yang keras tentang pertobatan tidak nyaman bagi mereka yang sudah merasa benar. Mereka lebih suka dengan zona nyaman mereka daripada harus berubah. Hal yang sama berlaku dalam hidup kita. Siapa Yohanes Pembaptis dalam hidup kita hari ini? Mungkin itu adalah suara hati nurani kita yang terusik ketika kita akan melakukan sesuatu yang salah. Mungkin itu adalah nasihat dari orang tua atau sahabat yang mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Mungkin itu adalah kritik yang membangun dari rekan kerja yang sebenarnya bertujuan baik. Seringkali kita cenderung menolak suara-suara ini. Kita menganggapnya sebagai gangguan, sebagai sesuatu yang menghakimi. Kita memperlakukannya semaunya, mengabaikannya, membungkamnya, atau bahkan marah kepada pembawa pesan tersebut. Dengan melakukan itu, kita sebenarnya sedang menolak cara Tuhan bekerja untuk memulihkan dan menyelamatkan kita. Dan pelajaran yang ketiga, yang paling serius, adalah paralel yang Yesus buat antara nasib Yohanes Pembaptis dan nasibnya sendiri. Yesus berkata, demikian pula anak manusia akan menderita oleh mereka dengan mengatakan ini. Yesus sedang mempersiapkan para murid untuk realitas yang akan datang. Jika dunia menolak sang pembuka jalan, maka dunia juga akan menolak sang jalan itu sendiri. Jika mereka memperlakukan Yohanes Pembaptis dengan kejam, mereka juga akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih buruk kepada anak manusia. Ini adalah sebuah peringatan yang keras. Jalan mengikuti Kristus bukanlah jalan kemewahan duniawi. Ini adalah jalan salib. Sama seperti Yohanes Pembaptis dan Yesus yang ditolak dan menderita di tangan dunia. Kita sebagai pengikutnya juga harus siap menghadapi penolakan, kesalahpahaman, dan bahkan penderitaan. Dunia dengan nilai-nilainya yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah akan selalu merasa tidak nyaman dengan kehadiran iman yang otentik. Menjadi terang di tengah kegelapan berarti siap untuk tidak disukai oleh kegelapan itu. Namun, di tengah semua ini, ada sebuah pengharapan yang besar. Setelah penderitaan dan kematian, ada kebangkitan. Penolakan dunia tidak pernah menjadi kata terakhir dalam rencana Tuhan. Kematian Yohanes Pembaptis menjadi kesaksian iman yang abadi. Kematian Yesus di kayu salib menjadi sumber keselamatan bagi seluruh umat manusia. Penderitaan yang kita alami karena iman kita, jika kita tanggung bersama Kristus, akan membawa kita pada kemuliaan yang kekal. Maka saudara-saudari, apa yang harus kita lakukan hari ini setelah merenungkan firman ini? Pertama, mari kita berdoa, memohon karunia, kepekaan rohani. Mintalah kepada Tuhan agar kita diberi mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Agar kita dapat mengenali caranya bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana dan tak terduga. Jangan sampai kita menjadi seperti orang banyak yang melewatkan Yohanes Pembaptis. Kedua, mari kita periksa diri. Adakah suara Yohanes Pembaptis dalam hidup kita yang selama ini kita abaikan? Adakah panggilan untuk bertobat, untuk berubah, untuk meninggalkan kebiasaan buruk yang terus kita tolak? Hari ini adalah hari yang baik untuk mulai mendengarkan dan menanggapinya dengan rendah hati. Dan ketiga, mari kita kuatkan tekad kita untuk mengikuti Yesus apapun risikonya. Sadarilah bahwa jalan iman mungkin tidak selalu mudah, tetapi ini adalah satu-satunya jalan yang menuju pada kehidupan sejati. Jangan takut pada penolakan dunia, karena kesetiaan kita pada akhirnya adalah kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Semoga renungan hari ini meneguhkan iman kita dan membuka mata hati kita untuk semakin mengenali dan mengasihi Tuhan yang senantiasa bekerja dalam hidup kita. Mari kita jalani hari ini dengan semangat baru, dengan kesadaran bahwa Tuhan menyertai kita, baik dalam kemuliaan di atas gunung, maupun dalam perjalanan turun yang penuh tantangan. Terima kasih telah bergabung dalam renungan ini. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk menyukai video ini dan membagikannya kepada orang lain. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Tuhan memberkati kita semua.